petuk slumpring. Nah, ini dimana petuk slumpring alis yang atas atau slumpring atas ini menghadap ke bawah, dan ini harus full atau penuh. Nah, yang alis atas ini normal, yaitu hadap ke atas. Jadi petuk slumpring ini bertemunya antara alis atas dengan alis bawah. Ini saling bertemu karena ini hanya selumpringnya saja yang bertemu. Kalau untuk matanya ini normal, teman-teman. Ini nama petuk slumpring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Di kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang jenis-jenis bambu petuk. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar kata petuk dan kebanyakan memang taunya bambu petuk. Cuman bukan petuk yang seperti ini, teman-teman. Yang konon katanya ini harganya sampai miliaran. Nah, kalau untuk bambu petuk seperti ini yang model seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya ingatkan kembali, kalau untuk model seperti ini 99% ini bikinan manusia. Karena yang pertama kali kita lihat yaitu alisnya, teman-teman. Kita perhatikan alisnya. Kita perhatikan apabila ada salah satu yang tebal, disitulah letak rekayasanya. Ini model seperti ini. Yang pertama kali diteliti itu alisnya. Apabila ada yang tebal, itu pasti rekayasa. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang lebih tebal ini yang atas, teman-teman. Nah, disinilah ini letak rekayasanya. Karena kalau yang asli alam ini alisnya ini tipis. Nah, ini yang asli dari alam. Nah, sedangkan ini rekayasa. Cuman yang akan saya bikin video ini bukan petuk yang seperti ini, tapi ini petuk yang memang asli dari alam, yaitu petuknya pembolang. Nah, ini petuknya pembolang, jadi insya Allah ini garansi jaminan asli alam. Oke, apa saja kita satu persatu. Nah, untuk yang pertama yang jelas yaitu petuk jalu. Inilah bambu petuk yang asli bikinan alam, karena alam yang membuat tanpa ada rekayasa manusia, yaitu petuk jalu. Nah, petuk jalu itu yang bagaimana? Nah, petuk jalu ini bertemunya antara jalu bawah. Nah, ini dinamakan jalu bawah dengan jalu puncak atau jalu atas. Ini yang dinamakan jalu puncak karena memang tumbuhnya ini, jalunya ini, rantingnya ini di atas, di bawah alis yang atas ini. Jadi petuk jalu ini bertemunya ranting jalu bawah, ini jalu bawah dengan jalu puncak atau jalu atas, karena saling bertemu makanya dinamakan petuk jalu. Nah, untuk alis, nah ini yang kebanyakan orang awam itu langsung menanyakan kalau alisnya. Nah, karena memang kalau orang awam itu tahunya petuk yang katanya miliaran. Nah, kalau untuk petuknya pembolang itu petuk jalu, alisnya ini normal, ini hadapnya ke atas. Jadi petuk jalu ini hanya rantingnya saja yang bertemu dalam satu ruas. Nah, dalam satu ruas, teman-teman. Ini dalam satu ruas. Ini ada dua ranting, yaitu ranting bawah dan ranting atas. Nah, ini yang dinamakan petuk jalu. Nah, ini petuknya pembolang. Kalau untuk masalah alis ini normal, hanya rantingnya saja dalam satu ruas ini saling bertemu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu petuk pegat, teman-teman. Petuk pegat. Nah, mungkin teman-teman bingung petuk pegat itu bambu yang bagaimana. Nah, petuk pegat ini jalu puncak bertemu dengan ranting
atau mata yang atas. Ini walaupun ini hanya mata teman-teman, ini walaupun ini hanya mata, ini tetap masuk hitungan. Karena mata tunas itu ranting yang memang terkadang belum tumbuh, memang terkadang tidak tumbuh. Seperti ini tidak tumbuh, ini hanya mata, tapi tetap dihitung. Nah, jadi petuk pegat itu bertemunya antara jalur puncak dengan ranting yang atas. Tapi, nah ini yang menjadi patokannya, yaitu ruas sebelahnya ini buta teman-teman, buta. Jadi tidak ada mata tunasnya atau rantingnya. Jadi ini jalur puncak. Jalur puncak ini jalur yang tumbuh di bawah alis. Dengan, nah di sini ini buta atau tidak ada mata tunasnya. Jadi antara jalur puncak dengan sebelah buta bertemu dengan mata tunas atau ranting yang atas. Jadi diibaratkan ruasnya, rantingnya di luar ruas teman-teman, di luar ruas. Karena kalau normalnya jalur puncak ini normalnya jalur puncak, misalnya ini jalur puncak, pasti di sini ada rantingnya. Nah, kita ambil contoh jalur puncak teman-teman. Ini namanya jalur puncak. Pasti di sini harus ada rantingnya. Nah, ini normalnya jalur puncak. Nah, berbeda dengan yang ini teman-teman. Jalur puncak sebelahnya buta. Di sini harusnya ada. Jadi buta. Nah, ini buta bertemu dengan ranting atau mata tunas yang atas. Ini bagusnya ini di sini ini tumbuh ranting. Jadi diibaratkan ini di luar ruas. Ini di ruas atasnya, ini ruas bawahnya. Pegat. Ini dinamakan petuk pegat teman-teman. Nah, kemudian petuk selumpring teman-teman. Nah, ini petuk selumpring itu petuk yang bagaimana? Nah, petuk selumpring ini alis. Nah, ini alis. Ini dinamakan alis atau cincin bambu. Ini yang menghadap ke bawah. Dan ini harus full teman-teman. Ini harus full muternya, ini harus full menghadap ke bawah. Nah, untuk yang bawah ini normal menghadap ke atas. Karena normalnya bambu pasti alisnya ini menghadap ke atas. Di sini juga harus full. Jangan sampai ada alis yang atau selumpring yang menghadap ke bawah. Nah, makanya petuk selumpring ini bertemunya antara selumpring atas dengan selumpring yang bawah. Nah, ini petuk selumpring. Jadi ini harus yang atas ini harus full muternya, muter menghadap ke bawah semua. Jangan ada yang menghadap ke atas walaupun itu sedikit. Tetap harus full muternya menghadap ke bawah. Nah, ini petuk selumpring. Nah, kemudian lagi ada petuk sungsang. Nah, ini petuk sungsang itu bagaimana? Petuk sungsang. Nah, ini alisnya ini atau selumpringnya ini yang atas. Nah, yang ini hadap ke bawah. Nah, yang bawah ini juga hadap ke bawah. Jadi ini hadap ke bawah semua teman-teman. Selumpring atas hadap ke bawah, yang bawahnya ini hadap ke bawah. Nah, ini harus dipotong segini teman-teman. Harus kita potong segini agar apa? Agar lebih jelas. Ini dinamakan petuk sungsang. Alis yang atas hadap ke bawah, ini juga harus full. Ini juga harus full, jangan sampai ada selumpring yang menghadap ke atas. Jadi harus full semuanya. Selumpring atas atau alis atas ini hadap ke bawah, yang bawah juga ini hadap ke bawah. Nah, ini dinamakan petuk sungsang. Nah, nyungsang. Nah, kalau untuk masalah ranting ini normal teman-teman. Normal. Di sini, di sini, di sini. Karena untuk menentukan ranting itu kita zigzag teman-teman. Kita zigzag kanan kiri. Nah, di situ akan terlihat.
Nah, ini petuk sungsang. Nah, kemudian lagi petuk singkir, teman-teman. Nah, ini ya dinamakan petuk singkir. Nah, petuk singkir itu yang bagaimana? Petuk singkir jadi antara jalur puncak ini ke atas dengan jalur bawah yang menghadap ke bawah. Nah, ini ya dinamakan petuk singkir. Kalau dalam bahasa Jawanya itu saling ungkur-ungkuran. Nah, kalau petuk jalur atas menghadap ke bawah bertemu dengan jalur yang bawah, itu petuk jalur. Nah, kalau petuk singkir jalur yang atas, jalur puncak ini menghadap ke atas, kemudian jalur yang bawah ini menghadap ke bawah. Nah, ini yang dinamakan petuk singkir. Nah, ini masih tergolong sangat sulit ditemukan. Jadi apabila teman-teman mendapatkan model seperti ini sangat spesial karena memang tingkat kesulitannya ini sangat sulit. Nah, bisa dilihat ini dalam satu ruas, yang atas menghadap ke atas, yang bawah menghadap ke bawah. Nah, ini dinamakan petuk singkir. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini dinamakan petuk singkir. Ke bawah, ini ke atas. Ini sangat sulit ditemukan. Oke, selanjutnya yaitu petuk jalu tumpang roko. Nah, ini bambunya petuk jalu tumpang roko. Petuk jalu, kalau petuk jalu bertemunya antara ranting bawah dengan jalur puncak, itu petuk jalu. Kalau tumpang roko berarti tumpang itu berasal dari kata tumpang yang artinya tumpuk. Jadi jalur bawah ini bertumpuk, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini jalur bawah, ini ada atasnya ada lagi. Jadi ini bertumpuk, bertemu dengan jalur puncak atau jalur atas. Makanya dinamakan petuk jalur tumpang roko. Nah, ini alhamdulillah saya dapatkan kemarin di warung pring di Kabupaten Tegal. Nah, dalam satu bambu ini memang ada beberapa pakemnya. Yang jelas dari bawah ini petuk singkir, atasnya lagi tumpang roko. Ini jalur tumpang roko, petuk jalur tumpang roko. Nah, ini sudah masuk jalur puncak. Nah, inilah teman-teman beberapa atau jenis-jenis bambu petuk, khususnya petuknya pembolang, walaupun masih ada bambu petuk lainnya. Yang jelas bambu petuknya pembolang itu insya Allah jaminan asli alam. Karena apa? Karena memang ditemukan langsung dan harganya pun masih bisa kita logikakan. Tidak seperti bambu petuk yang konon katanya yang harganya sampai per gramnya itu bisa sampai 10 miliar, 15 miliar itu per gramnya. Kalau segini ini berapa gram? Nah, ini teman-teman. Jadi kalau untuk petuknya pembolang itu harganya itu sangat ramah, walaupun mahal, jelas mahal. Cuman masih tergolong masih kita bisa masuk logika. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, yang jelas untuk menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis bambu petuk, petuknya pembolang. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita tentang bambu-bambu unik di Nusantara bahkan mancanegara. Karena untuk mencarinya pun memang sangat sulit ditemukan. Yang jelas faktor rezeki, ketelitian, kesabaran, nah itulah yang menentukan. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik di Nusantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses, salam sejahtera.